سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wa qala aidan kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannata wa man asani faqad aba au kama jaa fil hadis. Bapak Ibu majelis taklim ngaji pulo rahimakumullah, a'azzakumullah, hafizakumullah. Mudah-mudahan hadirnya para jamaah dari rumah ke majelis taklim yang mulia ini menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita, menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita, menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan tertinggi kepada kita, masuk surga tanpa hisab. Terkhusus kepada Sohibul Bait, alhamdulillah Bapak Haji Ridho beserta keluarga
yang hari ini sama-sama duduk dalam majelis yang mulia ini, kita doakan sama-sama mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kesehatan beliau. Allah Subhanahu wa taala panjangkan seluruh umur keluarganya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah ngaji Pulau sekalian, wajib kita bersyukur memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang banyak yang Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan kepada kita. Dari banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang tak terhingga, jangankan untuk membalasnya, menghitungnya pun kita tidak akan pernah mampu bisa. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada." Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tantangan kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seumpama seluruh air lautan digabungkan jadi satu untuk dijadikan tintanya, dan seluruh dedaunan di dunia ini dijadikan satu untuk menjadi kertasnya, kemudian mencatat satu nikmat Allah Subhanahu wa taala, sungguh tidak akan pernah bisa mampu untuk mencatat nikmat itu. Artinya adalah nikmat yang Allah berikan kepada hambanya sangat banyak sekali. Dari banyak rangkaian nikmat yang Allah berikan kepada kita, tertingginya adalah iman. Karena dengan iman ini kita bisa duduk dalam majelis taklim. Dengan iman ini kita percaya kepada sesuatu yang sebelumnya belum pernah kita lihat, yaitu janji-janji Allah mengenai surga dan ancaman-ancaman Allah mengenai neraka. Maka sempurnanya iman itu adalah keyakinan yang betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara salah satu bentuk hikmah dari duduk dalam majelis taklim, supaya kita ini punya ilmu yang mendorong kita sampai kepada derajat hakul yakin terhadap perintahnya Allah, hakul yakin terhadap janjinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat penting duduk dalam majelis ilmu, karena tidak ada derajat yang paling tinggi setelah derajatnya para nabi, melainkan derajatnya orang-orang ahli ilmu. Berulang-ulang dalam majelis ini saya sampaikan betapa mulianya orang yang punya ilmu, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memasukkan orang beriman ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberikan kenikmatan kepada orang iman dengan kenikmatan yang disebut dengan jannatul ma'wa. Kenikmatan yang tak terbatas, kenikmatan yang tertinggi, kenikmatan yang sangat luar biasa. Tetapi ada derajat-derajat lagi di surga yang di bawahnya derajat para nabi. Yang Nabi mengatakan, nahnu ma'asyiral anbiya la nurasu. Kami adalah kelompoknya para nabi dan kami tidak mewariskan apapun kepada kalian, melainkan kami mewariskan orang-orang ahli ilmu. Maka pantas sekali Nabi mengatakan derajat yang paling tinggi setelah derajatnya para nabi adalah derajatnya orang-orang ahli ilmu. Jadi orang beriman akan masuk ke dalam surga, tapi ada lagi yang punya derajat yang tinggi, yaitu orang beriman yang dia punya ilmu. Dalam riwayat dikatakan Nabi SAW bersabda, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha wa ma walah. Dunia itu dilaknat dan terlaknat. Dunia itu dilaknat dan terlaknat. Maka segala sesuatu yang ada di dunia semuanya terlaknat dan dilaknat. Wa mawalah, apapun yang ada di dalamnya. Tapi Nabi mentakhsiskan, mengecualikan, mengistisnakan illa alimun, kecuali orang yang punya ilmu. Yang kedua, au muta'allimun, atau orang yang belajar dalam majelis ilmu.
Yang ketiga, au zikrullah, atau orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita hidup di dunia supaya tidak dilaknat dan supaya tidak terlanat, jangan keluar dari kelompok tiga. Jangan keluar dari tiga kelompok ini. Orang yang punya ilmu, atau orang yang belajar ilmu, atau orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting banget kita ini punya ilmu, penting banget duduk dalam majelis ilmu, bahkan penting banget juga kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi mengatakan, masalul ladzi yazkuru rabbahu wal ladzi la yazkuru rabbahu masalul hayyi wal mayyit. Nabi memberikan umpama orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Artinya, kalau kita hidup di dunia tidak berzikir kepada Allah, tidak mau mengingat Allah, tidak mau menggantungkan semua kepada Allah, maka pantas Nabi mengatakan kepada kita, kita adalah mayat-mayat yang sedang berjalan. Bahkan begitu pentingnya zikir ini, Allah Subhanahu wa taala mensifati orang beriman siapa? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman itu orang yang kalau didengarkan kepadanya kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, maka akan bergetar hatinya. Suatu ketika Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, beliau sholat di belakang Nabi. Maka terdengar dari samping beliau ini, terdengar di telinga beliau ini ada seperti suara yang menggolak seperti air yang panas. Ternyata dicari sumbernya ada dalam hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatinya Nabi sedang bermunajat, sedang khawarikul adah, mengingat betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga hatinya semakin dekat dengan Allah, semakin takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tuh kalau semakin semakin takwa, semakin takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, sesungguhnya hati itu pada kehidupan manusia seperti raja, kata Nabi. Nabi mengumpamakan hati yang Allah ciptakan dalam tubuh manusia itu seperti raja. Karena semuanya timbul di situ. Amal kebaikan kita itu karena hati baik. Kalau kita berbuat keburukan karena hati buruk. Bahkan sampai Nabi mengatakan, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima lisanu. Wala yastaqimu lisanu hatta yastaqima qalbuh. Tidak akan sempurna iman seseorang sebelum lisannya baik. Orang tuh bisa menjaga lisannya karena hatinya baik. Jadi semua yang mengatur kehidupan kita tuh hati. Jadi kalau seumpama kehidupan kita dalam keadaan loyo beramal, berarti hati kita sedang tidak baik-baik saja. Dan sebaliknya kalau kita semangat dalam beramal, semangat dalam ngaji, senantiasa mengambil kebaikan-kebaikan dalam majelisnya para ulama, berarti hati kita sedang baik-baik saja. Dan hati ini kan dibulak-balik sama Allah. Yang punya hati Allah Subhanahu wa taala. Kadang pagi dia benci, tapi nanti setelah waktu zuhur dia menjadi senang dan menjadi cinta. Hari ini kita semua tahu betapa Sayyidina Umar di waktu pagi menyeret pedangnya ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Tapi setelah berjumpa Nabi, dia orang yang paling mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi mengajarkan doa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai engkau zat yang memiliki hati, tetapkanlah hatiku dalam agamamu. Karena hati ini gak ada yang tahu. Ya kan, hati ini bisa baik bisa buruk. Nabi mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah sesungguhnya dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging itu baik, maka baik seluruh keadaan. Lisan baik, mata baik, pendengaran baik, pikiran baik, perbuatan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau hati segumpal daging itu kata Nabi buruk, maka semuanya akan buruk.
lisannya tidak dijaga, matanya maksiat, telinganya maksiat, tangannya maksiat, anggota badannya maksiat, bahkan semua keadaannya buruk. Maka kita harus senantiasa menjaga hati kita. Maka di sini Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani beliau menukil perkataannya Sayyidina Abul Hasan Al-Basri alaihi rahmatullah, perusak hati, ya, hati-hati yang rusak itu yang seperti apa? Maka sebelum kita betul-betul mengkaji apa yang disampaikan oleh Abul Hasan Al-Basri, kita harus tahu dulu siapa Sayyidina Abul Hasan Al-Basri. Sayyidina Abul Hasan Al-Basri adalah seorang tabi'in. Di dalam riwayat tarikh disebutkan beliau lahir 10 tahun setelah wafatnya Nabi. Artinya sangat dekat banget dengan kehidupannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau tuh bukan terlahir dari orang yang punya nasab yang tinggi. Beliau tuh terlahir dari orang tua yang semuanya budak. Ibunya adalah budak Ummu Salamah, Sayyidatuna Ummu Salamah, dan ayahnya budak dari Sayyidina Zaid bin Harisah radhiyallahu taala anhuma. Maka karena kedua orang tuanya berkhidmat, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menginginkan anak yang soleh, maka lahirlah Sayyidina Abul Hasan Al-Basri. Semua kalimat-kalimatnya itu menjadi nasihat dalam kehidupan kita setelah beliau. Banyak sekali nasihat-nasihat yang beliau sampaikan, sehingga Al-Imam An-Nawawi menyebutkan begitu penting nasihat beliau, sehingga beliau mencatat nasihatnya Sayyidina Abul Hasan Al-Basri dalam kitabnya yang disebut dengan Nasaihul Ibad. Artinya adalah nasihat untuk para hamba. Apa yang pertama beliau mengatakan? Wa anil Hasan Al-Basri radhiyallahu taala anhu qala. Sayyidina Abul Hasan Al-Basri beliau mengatakan, inna fasadal qulubi, sesungguhnya rusaknya hati, an sittati asya, disebabkan karena 6 perkara. Disebabkan karena berapa perkara? 6 perkara. Rusaknya hati ini karena disebabkan 6 perkara. Hati itu cenderung kadang baik, kadang buruk tadi. Yang pertama apa? Awwaluha yuznibuna bi raja'it taubah. Mereka melakukan maksiat dengan harapan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya bagaimana? Orang yang bermaksiat karena tidak sengaja Allah ampuni. Orang yang bermaksiat dengan kesengajaan pun Allah ampuni. Karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha Ghafurur Rahim. Bukan hanya Maha Ghafurur Rahim, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Al-Ghaffar. Jadi perbedaan antara Ghafur dengan Ghaffar, para ulama mengatakan, perhatikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala, kita sering baca ayat Quran, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni dosanya seorang hamba dengan kasih sayangnya. Jadi ada kalimat ghafurun, ada kalimat ghaffar. Ghafur itu kata para ulama, Al-Imam Al-Khatibi, beliau mengatakan yang dimaksud dengan al-ghafur adalah huwa alladzi yaksuru minhul maghfirah. Dialah zat yang banyak ampunannya terhadap dosa-dosa yang besar. Jadi kalau seumpama kita melakukan satu kemaksiatan atau satu dosa, dan kalau kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti nggak mungkin enggak Allah ampuni dosa-dosa kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsi, di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi, di akhir hadisnya itu 40 hadis, kemudian disebutkan oleh Syekh Nawawi, itu bukan Syekh Nawawi Al-Bantani, oleh Imam Nawawi, ada 42 hadis yang bunyinya begini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala. Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ketika Nabi bersabda dengan menyebutkan kata Allah berfirman, artinya itu hadis adalah hadis qudsi.
Apa itu hadis qudsi? Firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan langsung kepada Nabi Muhammad tetapi tidak termaktub dalam Al-Qur'an. Beda, ada Al-Qur'an, ada hadis qudsi. Al-Qur'an itu firman Allah lewat Jibril sampai kepada Nabi Muhammad tapi tercatat dalam Al-Qur'an. Yang sekarang menjadi 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Ikhtilaf para ulama. Ada yang mengatakan 6.600, ada yang mengatakan 6.100, ada yang mengatakan 6.300. Nah, itu semua yang di dalam Al-Qur'an itu disebut dengan kalam Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada ada firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan langsung kepada Nabi Muhammad tanpa melalui malaikat Jibril dan itu tidak termaktub dalam Al-Qur'an. Maka itu disebut dengan hadis qudsi. Di sini Nabi mengatakan, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepadaku begini, ya bena Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala makana fika ala makana minka wala ubali. Ini kita ini punya Tuhan baik banget. Punya zat Allah Subhanahu wa taala yang maha baik. Kata Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad, Allah berfirman begini, ya bena Adam, innaka ma da'autani, wahai anak Adam, kalau kamu berdoa kepada aku, warajautani, dan keharapan kamu kepada aku, ala makana minka wala ubali, aku akan ampuni semua dosa-dosa kamu dan aku nggak peduli. Ini kalau kita banyak dosa dan kita mau datang kepada Allah, Allah punya sifat namanya Ghafur. Tetapi ada lagi yang di atas Ghafur namanya Ghaffar. Apa itu Ghaffar? Al-Imam Al-Khatibi beliau mengatakan Al-Ghaffaru huwa alladzi kana min adatihi al-maghfirah. Dialah zat yang terus-menerus membuka ampunan untuk hambanya. Jadi nggak ada ceritanya Allah menutup ampunannya sampai nanti pada waktu hari yang telah ditakdirkan oleh Allah, yaitu hari kiamat. Makanya Nabi mengatakan, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya seorang hamba sebelum nyawanya, yang memberikan ampunan terus-menerus, wa i'adatul ghufran ba'dal ghufran. Haji ridho maksiat datang kepada Allah diampuni, begitu lagi datang kepada Allah diampuni lagi. Sampai seorang sahabat datang kepada Nabi begini, ya Rasulullah, dia menceritakan dirinya tapi dia malu. Kan biasanya kan kita gitu, ada teman saya nih maksiat padahal dirinya yang maksiat. Biasanya kan gitu, Ji. Itu juga terjadi di zaman sahabat. Maka dia datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya punya saudara, dia melakukan dosa. Apakah Allah Subhanahu wa taala mengampuninya? Maka Nabi mengatakan, inna rahmati wasi'at taghlibu ghadabi. Ketahuilah, sesungguhnya rahmatnya Allah itu lebih luas daripada langit. Kemudian besok harinya dia melakukan hal yang sama. Dan dia bertanya lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, saudara saya melakukan kemaksiatan yang sama seperti kemarin. Apakah Allah Subhanahu wa taala mengampuni? Ya, Allah mengampuni. Kemudian dia datang lagi ketiga kalinya. Dan dia bertanya, ya Rasulullah, sampai kapan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya seorang hamba? Nabi mengatakan, sampai hambanya bosan bermaksiat. Sampai hambanya bosan bermaksiat. Begitu baik Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hambanya. Bahkan Nabi melanjutkan hadisnya. Hadis qudsi tadi, ya bena Adam, lau balagot dzunubuka ananas sama, kata Nabi. Summastaghfartani ghafartu laka wala ubali. Kata Allah begini, kata Nabi begini, ini firman Allah. Wahai anak Adam, lau balagot dzunubuka ananas sama. Kalau seumpama kalian berbuat dosa, dan Nabi mengumpamakan dosa kalian itu ditumpuk seperti sebuah gunung yang sampai menjulang ke langit, ya kan?
lau balagot dzunubuka anana sama, kata Nabi, summastaghfartani. Kemudian kamu datang kepada Allah, ala makana fika wala ubali, maka Allah juga akan mengampuni dosa-dosa kamu itu. Kemudian Nabi melanjutkan lagi, ya bani Adam, hai anak Adam, innaka law ataitana biqurabil ardi khotoya, kalau kamu datang kepada aku dengan membawa dosa kamu satu bumi yang sampai tembus ke langit, kata Allah. Jadi dosa kita ini banyak yang sampai meliputi semua seantero jagat raya ini. Summalakitani, dan kamu datang kepada aku. Syaratnya la tusyriku bi, jangan sekali-kali menyekutukan aku dengan hal apapun. Syaratnya itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La ataituka biqurabiha maghfiratan. Aku juga datang dengan rahmatku sebanyak dosa kamu. Ini hadis riwayat Imam Tirmizi. Nah, yang bikin rusak hati itu menyepelekan Allah dengan dia mengatasnamakan dirinya Allah tuh baik. Ayo udah gue maksiat aja lah, orang Allah maha baik kok. Bukankah seorang pelacur diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala karena memberikan minum kepada seekor anjing? Bukankah ada, tadi saya baca dalam Riyadhus Shalihin, bukankah ada seorang pembunuh 99, dia datang kepada ulama yang salah dan dia bertanya, apakah Allah mengampuni dosa-dosa aku? Apa dosa kamu, katanya? Dosa aku telah membunuh 99 orang. Karena ulamanya kurang hikmah nih, maka dia mengatakan Allah gak akan mengampuni kamu, maka dibunuh 100, jadinya 100. Kemudian dia dalam perjalanan menyesal, menangis, dan dia meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala katakan kepada para malaikat, masukkan dia ke dalam surga karena dia mau bertobat kepadaku. Dengan syarat dia tidak meremehkan Allah. Kalau kita meremehkan Allah Subhanahu wa taala, menganggap Allah maha baik sehingga kita sengaja melakukan maksiat, itu yang membuat menjadi hati kita rusak, bahkan mungkin bisa jadi pertolongan Allah Subhanahu wa taala nggak sampai kepada kita. Jadi penting banget kita ini harus senantiasa betul husnuzon kepada Allah. Kalau maksiat yang kita kerjakan itu tidak meremehkan Allah. Akhirnya ada di antara kita mengatakan, bukannya kita diperintahkan husnuzon kepada Allah? Iya, Allah perintahkan kita husnuzon. Ana ingda zonni abdi bi fazunnu bi khaira, kata Allah. Aku ini menurut persangkaan hambaku, maka bersangkalah baik kepadaku. Bersangka yang baik dalam hal-hal apapun kecuali untuk maksiat. Waktu saya ngaji di Azen, itu ikut daurah dengan Kiai Idrus Romli. Beliau mengatakan, wa ma asabaka min musibatin faminallah. Ada ayat mengatakan seperti itu. Maka yang dipupuk, yang ditanamkan dari mulai kecil, kita wajib beriman kepada hari akhir dan wajib beriman kepada qada qadar. Kan kita suka bilang begini, baik dan buruk datangnya dari Allah. Maka kalimat ini seperti betul tapi salah, kata Kiai Idrus. Kenapa? Karena keburukan-keburukan yang kita buat itu jangan dinisbatkan kepada Allah. Enggak pantas kita menisbatkan keburukan kepada Allah. Dan kita ini punya hati yang bisa memilih. Ikhtiar kita ini kemana? Makanya Nabi mengatakan kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Segala sesuatu itu orang itu akan tahu di mana dia nanti tinggal, di surga atau di neraka, maka dilihat bagaimana ketika di dunianya. Orang itu kalau baik amalnya, senantiasa dibimbing oleh Allah dalam istiqomah kebaikan, maka dia cikal bakal masuk ke dalam surga. Tetapi sebaliknya, orang itu malas beramal, ya maksiat, ya berzina, ya mencuri, ya segala macam lah, dia melakukan satu keburukan, maka berarti tempatnya adalah cikal bakalnya neraka jahanam. Nah, begitu hinanya diri kita, banyaknya dosa yang kita kerjakan, tapi Allah Subhanahu wa taala sama sekali nggak pernah memanggil kita dengan hai yang berdosa. Mungkin ada di antara jamaah di sini di Ngajiplo pernah baca Al-Qur'an atau pernah baca hadis yang Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang bermaksiat. Kata Sayyidina Abdullah Hasan Al-Basri, aku tidak pernah menemukan
Aku punya tangga 9, kata beliau. Tanggaku ada 9 tangga. Setiap satu tangga aku hatam Quran 40 kali di situ. Berarti kalau kali 40 kali 9 sudah berapa itu? Berapa? 340 saya hatam Quran dalam satu tangga itu. Bulak-balik saya mencari Allah mencela orang bermaksiat, nggak ada. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa begini? Ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Allah panggil kita masih anak Adam. Artinya ini, ayatnya gini, Qul ya ibadiyalladzina asrafu. Hai Muhammad, katakanlah mereka kepada anak Adam, hamba-hambaku. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala la taqnatu ala anfusihim, gitu gimana ayatnya? Coba gimana ayatnya? Qul ya ibadiyalladzina Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Allah mengatakan begini. Hai Muhammad, katakanlah kepada mereka hamba-hambaku dari kalangan anak Adam. Tadi saya baca dalam tafsir Ibnu Katsir ayat ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan panggilan anak Adam, itu adalah bentuk kemuliaan kita dari Allah. Allah nggak bilang begini, lu yang maksiat, enggak. Kalau kita punya teman buat satu kesalahan, kita masih maafkan. Terus dia buat kesalahan yang kedua, kita agak jengkel. Buat kesalahan yang ketiga, lu bego amat sih orang. Masih aja terjerumus sama kesalahan yang sama, bego lu ya. Wah, lu bener-bener parah, lu tolol lu. Tapi Allah kepada hambanya berkali-kali kita bermaksiat kepada Allah, Allah masih katakan kepada kita, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Hai hamba-hambaku dari kalangan anak Adam yang mereka melampaui batas. Maka di sini kata para ulama, tafsirnya dikatakan asrafu ala anfusihim, melampaui batas sehingga mereka bermaksiat dan melukai diri mereka. Kalau kita maksiat kan sebenarnya yang sakit kan kita. Kalau kita bermaksiat misalnya berzina, nanti kan hukuman zinanya nanti Allah Subhanahu wa taala kalau nggak diberikan di dunia akan Allah Subhanahu wa taala azabnya dikubur. Ya kan? Kalau dia minum khamar, maka dia kalau nggak dihukum di dunia, Allah akan azab dia nanti di mahsyar. Bukannya Nabi pernah bersabda, orang pada hari kiamat nanti, orang dibangkitkan dalam keadaan yang aneh-aneh, kata Nabi. Ada orang yang lidahnya menjular, seperti ular, kata Nabi. Seperti ular. Nabi mengatakan 3 kali seperti ular. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, man haula? Siapa mereka tuh? Yang pertama, mereka yang suka namimah, ngadu domba. Yang kedua, mereka yang suka gibah, kata Nabi. Yang ketiga apa? Mereka yang suka bikin sumpah palsu. Demi Allah saya nggak mengatakan itu. Padahal dia melakukan itu. Jadi seperti itu. Bukankah Nabi pernah bersabda, di antara bentuk yang aneh-aneh itu kata Nabi, ada orang pada hari kiamat nanti dibangkitkan di padang mahsyar, perutnya besar seperti Jabal Uhud. Man haula ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Orang yang makan riba, kata Nabi. Orang yang tidak bertaubat dari makan riba, orang yang tidak bertaubat dari makan haram, orang yang tidak bertaubat dari minum khamar. Bukankah Nabi pernah bersabda, di antara bentuk-bentuk yang aneh itu, maka ada orang ditusuk kemaluannya dari bawah dengan besi yang panas, begitu bolak-balik sampai dia menunggu keputusan Allah. Maka para sahabat bertanya, man haula ya Rasulullah? Siapa mereka? Yang tidak bisa menjaga kemaluannya. Yang tidak bisa menjaga kemaluannya. Kenapa? Dia berzina. Masya Allah. Berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram. Nabi mengatakan lebih baik besi dipanaskan, kemudian ditusukkan dari kepala dalam keadaan mendidih, daripada tangan kamu berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram, kata Nabi. Ini hadis sahih.
Bagaimana dengan mereka-mereka yang melakukan zina? Bagaimana dengan mereka-mereka yang melakukan khalwat? Maka kata Sayyidina Umar, orang yang melakukan kemaksiatan itu, orang yang melakukan kemaksiatan besar, maka sebelum dia melakukan kemaksiatan besar, dia akan melakukan kemaksiatan yang kecil. Ada seorang sahabat ketika Amirul Mukminin menjadi khalifah, Umar bin Khattab menjadi khalifah. Bapak Ibu harus paham, Umar bin Khattab ini adalah sahabat Nabi yang Nabi mengatakan, innallaha ja'alal haqqa ala lisani Umar wa qalbi. Kalau kata Kiai Ubed, termasuk salah satu yang mendekati lisannya para nabi. Dan hati yang mendekati hatinya para nabi adalah lisannya Umar dan hatinya Umar. Bahkan Nabi mengatakan begitu mulia Umar bin Khattab, "Lau kana nabiyyun min ba'di lakana Umar nabiyyun." Kalau ada nabi setelah Muhammad, yang pantas jadi nabi adalah Umar. Kata Kiai Uzairan, beliau sampaikan hampir sebagian Quran turun berkahnya Sayyidina Umar. Termasuk salah satu ayat hijab. Kenapa perempuan-perempuan diperintahkan untuk berhijab? Karena Sayyidina Umar pernah datang kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, alangkah baiknya apabila istri-istri Tuan menjalurkan hijabnya. Maka turun ayat, waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Allah langsung turunkan ayat itu. Wanita di pasar langsung menutup dirinya. Karena nggak mikir mana dalilnya, ini kok masih di pasar, enggak. Ketika ayat ini turun, maka wanita-wanita yang sedang di pasar, wanita-wanita yang sedang di sawah, di ladangnya, sedang berdagang, mereka semuanya menundukkan jongkok sambil menutupi aurat-aurat mereka. Karena ayat ini turun. Begitulah para sahabat. Bahkan ketika mereka dengan keluarga mereka, ayat ini turun tersebar ke kota Madinah, maka keluarga mereka yang laki-laki semua membuat pagar untuk wanita-wanitanya. Hari ini kita membiarkan istri kita keluar rumah tanpa kerudung. Hari ini kita membiarkan keponakan perempuan kita keluar rumah dengan laki-laki lain. Hari ini kita membiarkan bibi kita, bule kita, bude kita keluar rumah dengan membuka auratnya dengan Masya Allah. Padahal dulu para sahabat menerima perintah untuk menutup aurat begitu sangat hati-hati. Maka di sini dikatakan, ada seorang datang kepada Sayyidina Umar, ya Umar, dia telah mencuri di rumahku. Kata Sayyidina Umar, datangkan kepadaku 2 saksi. Kalau kamu tidak bisa mendatangkan kepadaku 2 saksi, kamu yang akan saya hukum. Karena qadzaf. Mengatakan orang berzina, kita nggak pernah melihat berzina, itu dosa besar. Kita punya had, kita punya hudud nanti. Contoh begini, ada orang berduaan, laki perempuan, di dalam satu tempat yang sepi. Dan kita mengatakan dia berzina. Maka kita kalau tidak bisa mendatangkan 4 saksi, kita akan disiksa, dihukum oleh Allah. Kenapa? Begitu sangat hati-hatinya Allah menjaga kehormatannya orang beriman. 4 saksi. Dan semuanya harus sempurna akalnya. Semuanya harus akalnya sempurna, balik, Islamnya kafah. Kalau kita nggak bisa menghadirkan 4 saksi atau kita nggak bisa menghadirkan 2 saksi dalam pencurian, maka kita yang nanti akan dihukum. Kata sahabat tadi yang berlapor kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, aku tidak bisa menghadirkan 2 saksi, tapi aku sendiri yang menangkap malingnya. Bawa kepada aku. Maka Umar mengatakan kepadanya, wahai kamu, berapa kali kamu mencuri? Baru ini. Enggak mungkin, kata Sayyidina Umar. Enggak mungkin. Berapa kali kamu mencuri? 2 kali. Enggak mungkin. Berapa kali kamu mencuri? 3 kali. Enggak mungkin. Karena dosa besar itu bisa dilakukan diawali dengan dosa-dosa kecil. Artinya bagaimana? Allah Subhanahu wa taala Maha Sattarul Uyub, Maha menutup aib kita, Maha mengampuni dosa-dosa kita selagi kita tidak ada persangkaan kita melakukan dosa dan Allah ampuni. Maka di sini kata Sayyidina Abu Hasan Al-Basri alaihi karramallahu wajhah, beliau alaihi rahmatullah, beliau mengatakan termasuk rusaknya hati yang pertama adalah yuznibuna biroja'it taubah.
yaitu kamu melakukan kemaksiatan dengan harapan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kamu. Jadi jangan sampai kita nih punya perasaan seperti itu. Artinya kalau kita berdosa, buru-buru kita taubat kepada Allah, jangan disengaja. Kalaupun disengaja, jangan ada rasa harapan, udahlah gue maksiat aja, Allah Maha Pengampun kok. Itu yang nggak boleh. Orang beriman itu bukan berkali-kali saya sampaikan di sini, wa idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum zakarullah. Orang beriman itu bukan, orang takwa itu bukan mereka yang nggak maksiat, kata Allah. Orang bertakwa itu adalah orang yang ketika maksiat dia ingat Allah. Dia ingat Allah terus. Maka kembali kepada perkataan Sayyidina Abu Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan Allah begitu sangat baik kepada kita, memanggil kita dengan panggilan bagaimana ayatnya tadi? Yaqul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Hai orang yang telah melampaui batas atas dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala itu sangat baik sama kita, Masya Allah. Berapapun dosa yang kita kerjakan, berapapun dosa yang kita buat, selagi kita mau datang kepada Allah dengan syarat la tusyrik billah syai'a. Jangan menyekutukan Allah. Maka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya kepada selain Allah ya kita menyembah patung, bukan. Ketika terlalu takut dengan sesuatu belum terjadi pun itu termasuk bagian dari syirik. Termasuk bagian dari syirik, kata Nabi. Kita terlalu khawatir dengan sesuatu yang belum terjadi, itu termasuk bagian dari syirik. Hari ini kita takut bagaimana besok, bagaimana lusa, bagaimana akan datang. Padahal itu semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk salah satu nasihatnya Luqman Al-Hakim kepada anaknya yang kemarin sudah saya sebutkan 3 perkara, saya ulangi hari ini, diantaranya adalah aqimis shalah wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa. Kerjakan sholat. Jangan kau memikirkan sesuatu, meminta sesuatu yang sudah pasti. La nas'aluka rizqa. Jangan minta rizki kepada aku, kata Allah. Nahnu narzuquka, aku yang memberikan rezeki kepadamu. Yang penting kita ikhtiar dengan takwa, ikhtiar dengan iman, ikhtiar dengan amal. Sehingga tempatnya asbab, tempatnya ikhtiar. Yang nggak boleh terlalu menggantungkan sesuatu kepada asbab. Menganggap bahwasanya yang memberikan sesuatu itu adalah kerjaan. Bukannya dulu pernah dibahas bagaimana cara yang baik mendapatkan harta yang halal, melibatkan Allah dalam ketika bekerja, dalam hal apapun. Nabi mengatakan ad-dunya darul asbab, ad-dunya darul imtihan. Kata Nabi, dunia ini tempatnya asbab, tapi yang nggak boleh adalah menggantungkan sesuatu kepada asbab, kepada ikhtiar. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan." Barang siapa yang ingin berjumpa dengan aku, kata Allah, dengan aku ridha kepadamu, dengan aku ridha kepadanya, falyamal amalan shalihan, hendaknya kamu beramal saleh. Amal saleh. Amal saleh itu amal yang bagaimana? Guru saya sampaikan, amal soleh adalah amal yang sesuai dengan aturan baginda Nabi. Amal yang sesuai dengan aturannya para sahabat. Amal yang sesuai dengan aturannya para salafus sholih. Itulah amal soleh. Karena orang tuh kalau beramal tanpa ada aturan, tanpa mengikut orang yang baik, yaitu baginda Nabi, batil amalnya akan tertolak. Apapun bentuknya. Jadi kita ini harus beramal sesuai dengan aturan. Ya, kemudian kata Nabi SAW, beliau mengatakan, man tarakad dzunub riqqa qalbuh. Orang tuh kalau berusaha meninggalkan dosa, maka akan lembut hatinya. Orang tuh kalau berusaha meninggalkan dosa, akan lembut hatinya.
Kemarin kita sudah pernah membahas 3 keuntungan apabila kita meninggalkan dosa. Apa kata Nabi? Man kharaja min dhullil ma'siyah ila izzi ta'ah aghnahu Allah ta'ala min ghairi. Apa Ustaz Evan? Barang siapa yang berusaha meninggalkan maksiat menuju kepada min ghairi malin, menuju kepada taat, aghnahullahu ta'ala min ghairi malin. Allah akan menjadikan dia kaya tanpa harta. Kaya tanpa harta itu contohnya sahabat. Kalau orang sekarang tuh susah ditemukan. 100 juta satu mungkin. Kalau para sahabat semuanya kaya tanpa harta. Allah Subhanahu wa taala akan menolong dirinya tanpa pasukan. Contohnya perang Badar. Ketika 313 semua mengucapkan ya Hayyu ya Qayyum, maka seketika itu Allah turunkan pertolongannya tanpa pasukan. Malaikat turun menolong para sahabat yang menjadi sejarah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan para malaikat dan waktu itu langit kosong karena semua malaikat turun membantu kelompok-kelompok orang-orang beriman. Allah menolong mereka dan Allah memuliakan mereka walaupun mereka bukan seorang raja. Bilal bin Rabah, seorang budak hamba sahaya. Mus'ab bin Umair. Kemudian banyak sekali para sahabat. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang dirinya bukan punya dirinya, punya orang lain. Sehari makan, sehari tidak. Bahkan dalam fadilah sedekah disebutkan itu Abu Hurairah pernah lapar sampai orang mengatakan Abu Hurairah gila. Dia mengganjal perutnya dengan 2 batu dan dia mendatangi Nabi, ya Rasulullah, hajarin. Lapar sekali saya Nabi. Kata Nabi, berapa hari kamu gak makan? 3 hari ya Rasulullah. Nabi mengatakan, kamu gak makan 3 hari, saya seminggu gak makan. Nabi bisa saja berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan semua gunung di Mekah nih atau Madinah semua jadi emas, jadi milik saya. Nabi pernah ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat Jibril, ya Muhammad, Allah menawarkan kepadamu apakah kamu ingin menjadi nabi yang kaya seperti Sulaiman atau menjadi nabi yang sederhana. Maka Nabi mengatakan, aku ingin menjadi nabi yang sehari makan sehari lapar. Seperti itu. Bahkan dalam fadilah sedekah Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu taala anha diceritakan saking laparnya dadanya beliau dengan punggungnya beliau hampir mendekat. Kenapa? Karena lapar. Kalau dulu para sahabat, Masya Allah, begitu sangat lapar. Tapi apa mereka susah? Tidak pernah susah mereka. Kenapa? Karena mereka keluar dari kemaksiatan menuju kepada ketaatan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala angkat mereka. Allah muliakan mereka walaupun tanpa harus menjadi raja. Sementara ada orang yang jadi raja tapi Allah hinakan. Siapa? Fir'aun, Qarun, Haman, Abu Jahal. Orang-orang kaya raya. Tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair. Jika Allah berkehendak, Allah akan muliakan seseorang tanpa harus dia menjadi raja. Jika Allah berkehendak, Allah hinakan seseorang walaupun dia seorang raja. Kita tahu di sini semua ceritanya Qarun. Orang yang banyak hartanya. Karena bakhil sekali dia. Allah tenggelamkan dia dengan semua hartanya. Namrud laknatullah alaih. Ya kan? Seorang raja yang kursinya saja dilapisi dengan emas-emas, sutra-sutra yang mahal. Matinya di mana? Di atas singgasananya, dipukulin kepalanya sampai pecah. Karena nyamuk DBD. Gak cuman nyamuk satu. Bahkan dalam riwayat nyamuk yang masuk lewat hidungnya Namrud itu sayapnya patah sebelah. Hina banget dia. Tudzillu man tasha wa tu'izzu man tasha, kata Allah. Aku bisa memuliakan seseorang tanpa kalian jadi raja. Aku bisa menghinakan seseorang walaupun dia juga seorang raja.
Maka kita kalau pengen mulia, kita nggak punya apa-apa, ya kita bukan RT, kita bukan RW, apalagi kita presiden. Syaratnya satu, keluar dari menuju kepada taat. Banyak ceritanya para sahabat. Kemudian yang kedua, nasihat yang kedua kata Sayyidina Abu Hasan al-Basri, wa yata'allamuna al-ilma wa la ya'malun. Mereka belajar tetapi mereka tidak mengamalkan ilmu mereka. Ilmu di sini bukan ilmu fikih, kata sarahnya. Ilmu di sini bukan ilmu yang fardu. Yang fardu mah antum harus sudah mengerjakan, gak boleh enggak. Itu kewajiban kita sebagai hamba. Apa yang fardu tuh? Tuqimas shalah, kerjakan salat 5 waktu. Wa tu'tiyaz zakat, berzakat. Wa tasuma ramadhana, berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita man istata'a ilaihi sabila, kemudian mengerjakan haji jika Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan. Kata syarahnya dalam nasihatnya Sayyidina Abu Hasan al-Basri, wa yata'allamuna wa la ya'lamun adalah ilmu tentang hati. Ini berat karena kita semua masuk. Kalau ilmunya secara zahir, mungkin hari ini kita bisa banyak. Yang makan, yang tadinya tangan kiri jadi tangan kanan, masuk masjid tadinya kaki kiri jadi kaki kanan, aman. Tetapi ilmu tentang hati. Di hati itu kan ada sifat hasad. Di hati itu ada jangan marah. Di hati itu ada sifat takabur. Ada wujub. Maka kalau kita masih punya sifat itu, berarti kita termasuk kategori orang yang hatinya rusak. Masya Allah. Ikhlas ya di hati, takwa ya di hati. Rasulullah bersabda, at-taqwa laisa fil kisah wala fil imamah wala fil malabis. Takwa itu bukan di pakaian, bukan di peci, bukan di sorban, bukan di siwak yang besar, bukan. At-taqwa hahuna, kata Nabi. Nabi bilang, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Summa asyara biyadihil yumna. Nabi sampai menyebutkan 3 kali, di sini loh dengan tangan kanan beliau yang mulia. Di sini loh letak takwa tuh. Bukan di pakaian kita, bukan di sorban, bukan di kepala kita, bukan. Takwa tuh di sini. Makanya Nabi mengatakan, abghadul ibadi ilallahi man kana thawbuhu khairum min amali. Hamba yang paling dibenci Allah adalah hamba yang pakaiannya bagus, pecinya mahal, sendalnya mahal, tapi amaluhu ka'amalil jabbarin, amalnya seperti amalnya orang-orang berdosa. Coba bayangin, pakaian kita mahal, ya kan? Apa yang kita punya mahal, tetapi amalnya enggak amal para nabi. Amaluhu ka'amalil jabbarin, kata Nabi. Abghadul ibadi, hamba yang paling dibenci Allah, kata Nabi. Ilallahi man kana thawbuhu khairum min amali. Pakaiannya enggak lebih baik daripada amalnya. Subuhnya kesiangan, ngaji males, sedekah enggak mau. Ngaji enggak bisa, udah umur 60 tahun ngaji belum bisa. Qobliyah ba'diyah juga dia enggak mau. Ya kan? Jangankan yang sunnah, yang wajib aja dia tinggal. Maka kalau kita merasa diri kita seperti itu, ya kita istighfar sama Allah. Waduh, amal saya belum bagus kayak pakaian saya. Amal saya belum bagus kayak celana saya. Amal saya belum bagus kayak sendal saya, kayak semua apa yang saya miliki. Maka kita introspeksi diri itu. Maka di sini adalah yang dimaksud kata saya Abu Hasan al-Basri, wala yata'allamuna wala ya'malun. Mereka belajar tentang hati, tetapi mereka tidak mengamalkan apa yang mereka pelajari tentang hati. Hati itu kan orang tuh bisa marah, ya kan? Marah tuh bukan nggak boleh, silahkan marah, ya kan? Tapi kan ada aturan dari Nabi, kalau kamu marah maka kamu duduk, kalau masih marah kamu tidur miring, kalau masih marah kamu tidur terlentang, kalau masih marah kamu sholat, kamu wudu,
Masih marah, kamu mandi, kata Nabi. Masih marah, kamu sholat 2 rakaat. Marah tuh diperbolehkan. Tetapi ketika marah tuh sudah kita lampiaskan, maka nanti efek dari marahnya itu yang dilarang. Mukul orang, hasad dalam hati, benci sama orang. Kan begitu. Ya, maka sabar tuh juga harus kita bawa dalam kehidupan kita. Ya, harus kita bawa sabar, syukur. Sabar tuh amal yang pahalanya enggak Allah sebutkan. Salat pahalanya Allah sebutkan. Baca Quran pahalanya Allah sebutkan. Sedekah pahalanya Allah sebutkan. Tapi ada 2 amal yang pahalanya enggak Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Yang pertama puasa. Allah mengatakan was-saumu li wa ana ujziya bi. Pahala puasa itu untuk saya, kata Allah. Dan saya sendiri yang memberikan pahalanya kepada orang yang berpuasa. Yang kedua sabar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang bisa menyempurnakan sabarnya, aku berikan pahala tanpa batas. Enggak tahu pahalanya sabar tuh kayak mana. 2 amal ini amal tertinggi ini. Puasa sama sabar itu. Maka sabar tuh kan kata ulama kan dibagi-bagi. Ada sabar tuh dibagi 3. Kata Imam Ghazali kan dalam Kasyaful Qulub. Sabar untuk taat. Taat perlu sabar gak taat? Perlu sabar banget. Ngaji tuh sabar banget. Masya Allah. Santri-santri saya tuh ngafal Quran ya sabar. Ya, anak-anak Pak Haji itu ngafal Quran ya sabar. Sebagian pada sakit di atas ya sabar. Ya kan? Sabar. Karena pahalanya besar. Karena sesuatu itu untuk mendapatkan kesuksesan itu harus dibarengi dengan kesabaran. Ya. Kemudian syukur, ya kan? Sabar yang kedua adalah sabar untuk meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat itu ketika diajak maksiat oleh temannya dan dia meninggalkannya, wah itu keren banget. Punya derajat dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Punya derajat di hadapan Allah. Terus sabar ketika dapat musibah. Musibah itu bukan hanya perkara yang membuat kita susah, enggak. Musibah itu perkara yang hati kita tuh bisa nerima atau tidak tuh musibah. Bukannya Allah mengatakan begini, kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya mati. Terus gimana? Bil khairi bisyarri wal khairi fitnah itu bagaimana ayatnya? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah gitu. Dan aku berikan ujian kepada mereka dengan kesusahan, aku berikan kepada mereka kebaikan. Kesusahan ujian. Terus senangnya hati juga ujian. Bagaimana tinggal hati kita? Contoh gini, kalau hari ini kita merasa terhinakan, nggak diajak musyawarah. Kalau hari ini kita merasa terhinakan, nggak diajak kumpul-kumpul, itu kan sebenarnya hanya perasaan hati. Kenapa? Karena kita merasa ingin dimuliakan, merasa ingin dihargai. Gue nih orang lama di ngaji Plo. Kenapa semua keputusannya nggak diambil sama saya? Gue nih orang lama di bengkel hati. Kenapa kok gue nggak tahu? Gue nih orang lama di masjid A, di masjid B, di masjid C. Kenapa? Karena kita merasa pengen dihargai. Ya. Padahal semua itu kan perasaan hati saja. Ketika ada sesuatu wa nabluukum bisyarri, aku berikan kepada kalian ujian. Aku wa nabluukum bisyarri wal khair. Dan kebaikan yang datang kepada kamu pun itu adalah ujian. Jadi begini kalau kata Imam Ghazali, celaan dengan pujian dengan ember jatuh itu sama. Loh ini bukan kata saya, kata Imam Ghazali. Kenapa? Sama-sama suara yang sampai ke telinga kita. Bener gak? Wih lu keren banget sih bro. Orang tuh kalau hatinya tawajuh kepada Allah ya biasa aja.
dia tuh nggak bagus orangnya tuh, dicela kita. Dia tuh ahli tidur, ya kan, ngantukan. Wah dia pokoknya begitulah, jelek lagi orangnya. Kan itu kan suara. Imam Ghazali mengatakan sama. Ini ember kita pecahin das, kan sama-sama suara. Suara yang qadarullah sampai ke telinga kita. Artinya kalau orang tuh hatinya bersih, itu semua biasa aja. Itu perumpamaan Imam Ghazali seperti itu. Jadi sama-sama suaranya. Orang dicela, ya dia alhamdulillah. Dipuji juga alhamdulillah. Bukan dipuji, oh iya saya lah. Bukan. Giliran gak diajak dia marah-marah. Enggak. Ya. Jadi kebaikan yang datang kepada kita itu ujian, keburukan yang datang kepada kita juga uji. Terus apa ayatnya terakhirnya? Wa ilaina turja'un, kata Allah. Dan semua akan kembali kepada aku. Apa yang kembali? Pahalanya. Kalau kamu ketika dapat musibah kebaikan, ya kan, ketika kamu dapat kebaikan, kamu bersyukur kepada Allah, maka pahalanya akan sampai kepada Allah. Ketika kamu dicela, ketika kamu dihinakan dan kamu di situ bersabar, maka pahalanya juga sampai kepada Allah. Makanya ajaban kata Nabi. Saya tuh heran sama orang beriman. Kenapa ya Rasulullah? Ketika dia dapat musibah, dia sabar, maka surga baginya. Ketika dia dapat kebaikan, dia sabar, dia juga akan mendapatkan surga. Kemudian yang ketiga adalah, satu lagi nih, ada 6 sih, cuman kita bahas 3 aja. Wa idza amilu la yukhlisun. Kalau sudah amal, maka dia enggak ikhlas. Hari ini kita tahu wasiatnya Nabi sebelum wafat itu apa? As-shalah, betul? Betul enggak? Yang kedua, an-nisa, betul? Betul? Yang ketiga, ittaqu wa ma malakat aimanukum. Takutlah terhadap hak sesama manusia. Jadi ibadah itu ada 2, ada hakullah, ada hakul adam. Ibadah kepada Allah sama ibadah kepada sesama manusia. Ibadah kepada sesama manusia itu lebih berat daripada hakullah. Kodane meninggalkan sholat bisa dikodok. Tapi kalau kita punya masalah sama manusia, wah, urusannya sampai Allah. Kata Nabi, ada dosa yang gak Allah ampuni lewat doa. Ada dosa yang gak Allah ampuni lewat sholat. Ada dosa yang gak Allah ampuni lewat tahajud. Yaitu doa sama anak Adam. Dosa sama anak dosanya harus minta maaf. Dosanya harus, apa beliau mengatakan? Apabila kalian beramal, ikhlaslah. Beliau mengatakan, akhwafu ma akhafu ala ummati asyirkul asghar. Ini sebelum wafat Nabi nih. Kata beliau gini, yang aku takutkan setelah aku meninggal dunia, yang menimpa kepada umatku adalah syirik kecil. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, wa masyirkul asghar? Apa yang dimaksud syirik kecil? Ar-riya'u fil amal. Orang riya dalam beramal. Riya dalam beramal tuh gak bagus. Amalan gak ikhlas. Makanya dalam kitab Muntahab Ahadits disebutkan, nanti pada hari kiamat orang-orang yang beramal bukan karena Allah, ketika dia minta pahala kepada Allah, loh, kan Tuhan kamu bukan saya, kata Allah. Itu di Muntahab, itu di bab ikhlas kan ada kan? Tuhan kamu kan bukan saya. Itu siapa? Ya Allah. Iya, Tuhan kamu kan Pak Haji Ridho. Kamu dulu kan beramal karena Haji Ridho. Kamu dulu beramal karena Pak Dhani. Dipanggil tuh Pak Dhani sama Haji Ridho sama Allah. Nih loh, budak kamu, kata Allah. Ini hamba kamu. Dia minta pertanggungjawabannya ke saya. Orang dia beramal bukan karena saya. Itu di Muntahab Ahadits tuh ada tuh. Maka Sayyidina Ibnu Sirin mengatakan, al-ikhlasu sirrun bainallah wa bainal abdi la ya'lamuhu malakun fayaktubu wala hawan fayufsidu wala hawan fayubhilhu wala hawan fayufsidu wala syaitanun fayufsidu. Ikhlas sama riya itu, sama syirik kecil itu keluarnya dari lubang yang paling halus. Itu orang beramal tuh kalau ikhlas, malaikat nggak tahu,
Kalau ikhlas, setan nggak tahu, hawa nafsu nggak tahu. Begitupun dengan riya. Ya kan? Orang tuh kalau riya dalam beramal, malaikat nggak tahu kalau dia riya tuh. Jadi urusan ikhlas sama riya tuh yang menilai hanya Allah. Itu kata Ibnu Sirin. Jadi dua perkara yang keluarnya tuh dari tempat yang paling sempit banget. Wah, ngeri banget itu. Ya semoga Allah tanamkan sifat ikhlas dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Masih ada banyak sih, tapi ya cukup 3 aja. Yang pertama apa? Yuznibuna biroja'it taubah. Dia bermaksiat dengan harapan diampuni Allah. Yang kedua, wa yata'allamuna wa la ya'malun. Belajar tentang ilmu hati tetapi nggak bisa mengamalkan. Yang berat sih memang ilmu hati ini berat banget. Ya kan? Hasad, ujub, takabur, kemudian apa lagi? Ya iri, dengki, marah, kecewa. Terus yang ketiga, wa idza amilu la yukhlasun, apabila beramal dia enggak ikhlas. Dah, silakan ulang dulu dua-dua. Ayo. Terus wartija'u rahmati man la yuta jahlun wa humkun, berharap rahmat. Perhatikan ini yang ketiga nih. Berharap rahmat dari zat yang enggak dia taati adalah bentuk kegoblokan. Ya, terusan yang enggak Imam Al-Qurhi tadi. Kan ada 3 tuh Imam Al-Qurhi tuh, itu tuh yang talabul jannati bila sababin dan bun minadz dzunub. Pengen surga tanpa ada amal termasuk bagian dari dosa. Terus kata beliau, wang tidharus syafa'ah bila sababin naun minal gurur, pengen dapat syafaat Nabi tapi nggak ikut Nabi termasuk orang yang tertipu. Yang terakhir, wartija uman la yuta jahlun wa humkun, berharap rahmat tapi lu nggak pernah taat sama Allah. Ya Allah, pengen rahmatmu ya Allah. Saya pengen supaya berkah hidup saya ini. Saya udah tahajud. Sholat enggak? Sholat wajib enggak? Enggak, tapi udah tahajud ya. Kan banyak yang kayak gitu tuh. Banyak tuh. Apa kata Sayyidina Imam Al-Qurhi? Wartija'u rahmatin man la yuta. Rahmatin man la yuta jahlun wa humkun. Berharap ampunan dari zat yang kamu enggak taat kepadanya. Berarti kamu termasuk bagian dari orang yang goblok dan bodoh. Nauzubillah. Dah, cukup ya insyaallah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima kita semuanya. Enggak ada pertanyaan ya karena sudah malam. Masih ada 3 lagi insyaallah, panjang umur lain waktu. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oh iya, saya mengundang tanggal 3 Mei itu ada kajian di Az-Zikra, itu ada banyak guru-guru kami. Ada Ki Ubaidillah Ahrar, kemudian ada Syekh Nurdin Marbu, ada Buya Yahya, kemudian juga insyaallah akan datang Ustaz Abdul Somad. Jadi kalau seumpama enggak ada kesibukan, sama-sama berangkat sama saya habis salat subuh. Ya, kita berangkat di sana, kita minta doanya menatap wajahnya ulama. Kata Nabi, nazruka ila wajhil alim khairul laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Menatap wajahnya orang alim sesaat itu lebih baik daripada kamu bersedekah 1000 kuda di jalan Allah. Ya, di situ nanti ada kolaborasi para ulama. Insyaallah ya, diundang sekalian haulnya Ustadz Arifin Ilham. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid.
Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Allahumma ighfir lana ya Ghaffar, Allahumma arhamna ya Rahim, Allahumma ihfadna ya Hafid, Allahumma kshif anna wasrif anna wadfa' anna al-bala wal waba wal ghala wal qahta wat ta'un wal fitana wal mihana wal humum wal ahzan wa jami'al masaib waghfina syarradh dhalimin wal hasidin wal mu'anidin waj'alna min fitani hadhihi dunya wal akhirati salimin. Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma ij'al istima'an mubarakah wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan marhuman ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa habibana Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana ta'arafna bi annana ta'arafna fatub alayna tawbatan taghsil kulli hawban wastur lana al-awrati wa amin ar-ru'ati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر والخلان وقل لذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فنلو جودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عيناد كشف الصحب والحمد للإله بالبال والتناهي والحمد للإله بالبال والتناهي. Sebentar, ini ya kita doakan buat ibundanya ala hadhihin niyah waliniyatil qabul, khususan Ibu Siti Aminah binti Suparmo, ghafarallahu laha dzunubaha wa satara uyubaha wal jannata maswaha biwasilati hadzal majma' hadzal majlis ngaji pelo. Ighfir laha ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kita salat gaib yuk buat jamaah ngaji yang punya wudu langsung aja ya. Salat gaib. Taran doang. Shallu ala maitil ghaibah rahimakumullah.